Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dede Irawan. Saya merupakan salah satu presenter dalam kegiatan Ikontis yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba memaparkan terkait artikel saya yang berjudul Translation Analysis of Expressive Speech Represented Politeness Strategy in Interrogation Speak Event in the novel Murder is Nouns. Maka dari itu mohon izin saya untuk membagi share PowerPoint saya pada video kali ini. Artikel ini merupakan artikel yang fokus pada dua sub kategori penelitian. Yang pertama ada penelitian terkait dengan linguistik, yang kedua adalah penelitian terkait dengan produk terjemahan. Ada 4 komponen yang saya fokuskan pada penelitian ini. Yang pertama adalah expressive illusionary speech edge dari teori Sarle, yang kedua adalah politeness strategy dari teori Brown and Levinson, yang ketiga adalah teori translation technique dari Molina and Albir, yang keempat adalah sumber data yang saya dapatkan dari novel A Murder is Nouns by Agatha Christie. Jadi konsep penelitian ini yang pertama adalah penulis berupaya untuk menganalisis penggunaan tidak tutur ekspresif yang ada dalam novel A Murder is Nouns. Yang kedua adalah dianalisis penggunaan politeness strateginya. Yang kemudian dianalisis juga terkait tentang penggunaan teknik terjemahannya. Sebelum melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang penulis anggap ini menjadi role model atau petunjuk dalam penelitian ini sehingga terjadi adanya gap penelitian. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanifan Fuadi Fatur Mubin tahun 2015 terkait analisis terjemahan kalimat yang mengakomodasi kesantunan tuturan menyarankan dalam film Argo. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan Hafid Ardi dan teman dan rekan-rekan yang fokus terkait tentang the impact of a translation technique on politeness strategy in giving advice. Yang ketiga adalah Agustin Alojaha yang melakukan penelitian terkait the impact of translation technique on shifting meaning of ordering speaking. Yang keempat adalah Ratnaning Tias Lestari yang fokus dalam penelitian representasi kesantunan dalam novel Anne of Green Gables dengan pendekatan kajian pragmatik. Dari keempat penelitian ini, penulis belum menemukan terkait tentang penelitian yang fokus pada peristiwa tutur integrasi. Penulis juga belum melihat bahwa para peneliti fokus dalam melakukan penelitian terhadap penggunaan tuturan ekspresif dari teori Sarle. Yang kedua juga, penulis belum juga melihat terkait adanya kesinambungan antara penggunaan tuturan ekspresif dengan penggunaan strategi kesantunan. Karena tentunya dalam wilayah integrasi, peristiwa tutur interogasi dalam menggali suatu persoalan terkait tentang adanya dugaan pembunuhan pada novel A Murder is Nouns, tentunya ada beberapa strategi kesantunan yang digunakan oleh penutur dalam melakukan pengumpulan bukti dan keterangan ataupun penggalian informasi. Pendekatan dalam penelitian ini tentunya menggunakan pendekatan pragmatik yang berorientasikan dalam 3 hal. Yang pertama adalah pendekatan menggunakan teori Sarle untuk menganalisis illusionary speak X yang difokuskan pada tuturan ekspresif. Yang kedua adalah terkait tentang politeness strategi dari teori Brown and Levinson yang digunakan untuk menganalisis terkait strategi kesantunan yang digunakan oleh para tokoh pada novel tersebut. Yang kemudian dianalisis produk terjemahannya menggunakan teknik penerjemahan Molina and Albir. Seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan penelitian
pragmatik dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian pragmatik ini terdiri dari unsur linguistik, yaitu menganalisis terkait tentang penggunaan tuturan ekspresif dan strategi kesantunan, dan yang kedua adalah tentang produk terjemahan yang menganalisis teknik terjemahannya. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ekspresif illusionary pada novel ini terdiri dari beberapa sub tuturan ekspresif. Yang pertama adalah tuturan ekspresif thinking. Ada 3 tuturan, angry ada 2, dislike ada 2, expression ada 1, image ada 1, designation ada 1 tuturan, rejecting ada 1 tuturan, dan annoy ada 1 tuturan. Adapun penggunaan strategi kesantunan yang paling banyak yaitu bulk on record sebanyak 9, negatif give difference sebanyak 2, negatif explain indirect sebanyak 1. Dari beberapa data ini kemudian penulis mencoba untuk menyampaikan atau menjelaskan contoh-contoh data yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama adalah data terkait the electionary acts of expressive thinking dan penggunaan strategi give difference. Data ini merupakan tuturan antara penyidik Craddock dengan Miss Simon. Di sini saya ambil sampel dari respon Miss Simon terhadap pertanyaan Mr. Craddock, yaitu, "Thank you, Miss Simon, I'd better go and see Missy now." Penanda linguistik thank you merupakan adalah penggunaan dari tuturan ekspresif thinking dan give difference. Bagaimana kemudian penyidik Craddock mengucapkan memberi penghormatan terima kasih kepada Simon telah memberikan informasi dan petunjuk terkait tentang Missy. Yang kedua adalah dictionary acts of angry expressive dan penggunaan strategi bulk on record. Example, contohnya adalah, "You didn't have anything to do with it. Did you, Mr. Simon?" Jawaban Mr. Simon di sini sangat marah dengan me. Never in the world. Penyampaian penggunaan tuturan ekspresif kemarahan atau angry juga digunakan menggunakan tanpa strategi atau bulk on record strategi. Yang ketiga adalah terkait tentang dictionary acts of dislike, expressive, and bold strategy. Di sini ada, how could I tell? I should say he just lost of his revolve. For the fun of the thing and the fun, maybe he'd gone far. Dalam kalimat how could I tell merupakan salah satu penggunaan dari dictionary acts of expression dengan menggunakan strategi bulk on record. Kemudian adalah penggunaan dari the electionary acts of resignation and the board strategy. Hal ini ditujukan pada respon ataupun kalimat tuturan yang digunakan oleh tokoh pada novel ini. You can arrest me and take me to prison. Di sini ada kepasrahan ketika Missy menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Craddock dan dia menyerahkan diri. Silakan Anda bisa tangkap. Dengan nada kekesalannya dengan menggunakan strategi tanpa kesantunan juga, bulk on record juga tanpa strategi. Berikutnya adalah the dictionary acts of match and negative indirect strategy. Hal ini ditujukan, don't you know all this already? Don't you know all this already adalah merupakan bentuk the dictionary of match dan negative strategy indirect. Berikutnya adalah the dictionary of declaring anyone and board strategy. Dalam contoh ini disebutkan bahwa get blamed for everything around here. Jadi penutur ini mencoba untuk dia selalu tertuduh dalam sebuah peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran pada novel tersebut. Selanjutnya adalah contoh nomor terakhir, the dictionary act of rejecting and board strategy. Hal ini ditunjukkan pada penanda linguistik, I shall not tell you anything at all. Why should I? You are like you prescient and the space for strategy.
Penanda linguistik ini menunjukkan terkait tentang penolakan bahwa dia tidak mau memberikan informasi apapun terhadap penyidik pada saat itu. Baik, terkait tentang penggunaan teknik penerjemahan, di sini ada 9 teknik penerjemahan yang digunakan pada produk terjemahan dalam penelitian ini. Yang paling banyak digunakan adalah established equivalent atau padanan lazim kalau dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada borrowing, paraphrase, implicit compensation, explicit variation, generation modulation. Berikut saya tampilkan tiga contoh dalam penelitian ini. Yang pertama adalah established equivalent. Di sini ada kalimat to replace missing sum yang kemudian diartikan dalam bahasa sumber adalah untuk mengganti jumlah yang kurang. Untuk mengganti jumlah yang kurang merupakan adalah penggunaan teknik established equivalent karena melihat struktur dan kelaziman bahasa pada bahasa sasaran. Yang kedua adalah borrowing. Borrowing ini adalah teknik penerjemahan yang menggunakan mengambil kalimat atau kata dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Hal tersebut kemudian dicontohkan pada kalimat ini. Thank you, Miss Simon. I'd better go and see Missy. Diterjemahkan kemudian dalam bahasa sasaran menjadi terima kasih Miss Simon, sekarang saya lebih baik menemui Missy. Miss Simon dan Miji merupakan adalah penggunaan teknik borrowing dalam tuturan ini. Saya kira itu, mohon maaf jika presentasi saya kurang maksimal dan kurang sempurna. Mohon petunjuk dan mohon banyak bimbingannya supaya kedepannya presentasi saya lebih sempurna. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.